Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan. Masih beliau berbicara tentang masalah syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan juga mutaba'ah. Wa mimma taqaddama yatabayyanu annahu la budda li sihhati ayyi 'amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allah min syartaini asasiyaini. Dan dari perkara yang telah berlalu atau dari yang telah berlalu, jelas bagi kita bahwasanya amalan itu tidak sahih, tidak sah. Amalan yang kita inginkan untuk mendekatkan diri dengannya kepada Allah tidak sah kecuali dengan dua syarat utama. Wala budda min wujudihima mujtami'aini wala yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Dan harus ada dalam keadaan terkumpul dan tidak boleh terpisah satu dengan yang lain. Wa huma ikhlasul ibadati lillahi wahdah, yaitu pertama adalah keduanya, yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa tajridul mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengikhlaskan maksudnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tajridul mutaba'ah li rasulih, benar-benar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah SWT mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ini adalah dalil tentang ikhlas. Maka hendaklah engkau menyembah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah saja. Ibadah ya hanya untuk Allah. Wa qala ta'ala wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan Allah mengatakan, dan carilah di dalam apa yang Allah SWT berikan kepadamu ad-daral akhirah. Carilah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita negeri akhirat, yaitu kita ikhlas ingin mendapatkan pahala dari Allah dalam beribadah, dalam beramal. Dan jangan engkau melupakan bagianmu dari dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi alladhi yarwihi an rabbih, di dalam hadis qudsi yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan ini dari Allah. Berarti ini adalah ucapan Allah, ana aghna syuraka'i 'anil syirk faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tadi dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan dia dan juga sekutunya. Maksudnya adalah tidak diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akibat dari orang yang tidak ikhlas di dalam ibadahnya. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Kalau tidak ikhlas, menginginkan Allah dan juga selain Allah, maka taraktuhu wa syirkahu, kata Allah, aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Itu tidak diberikan pahala, tidak diterima. Fal ikhlasu la yata'atta ma'a syirk aw riya aw iradatil insan bi 'amalihi dunya wala budda yakuna al-'amilu qad qasada bi 'amalihi wajha Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Maka ikhlas ini tidak mungkin datang dengan kesyirikan, tidak mungkin datang dengan riya, atau seseorang menginginkan dengan amalannya dunia. Maka haruslah orang yang beramal tadi, dia bermaksud dengan amalannya tadi wajah Allah saja, tidak menginginkan yang lain. Kemudian beliau mengatakan hadza binisbati lima yata'allaqu bisyartil awwal, ini yang berkaitan dengan syarat yang pertama. Wa amma syartu tsani, adapun syarat yang kedua,
فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه. Maka makna dari mutaba'ah adalah amalan tersebut yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, baik di dalam kitabnya ataupun di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah SWT mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridai Islam ini sebagai agama bagi kalian. Kemudian beliau mengatakan, faqad akmalallahu lana ad-dina qabla an yantaqila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la. Falaysa huwa bihajatin ila man yazid wa yanqus fihi. Ya, maka Allah SWT telah menyempurnakan agama ini untuk kita sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Ar-Rafiqul A'la, zat yang maha lembut, zat yang maha tinggi. Oleh karena itu, agama ini tidak butuh adanya orang yang menambah dan juga mengurangi. Ya, sempurna berarti tidak boleh kita menambahnya, tidak boleh kita menguranginya. Yang kita lakukan adalah mengikuti sesuatu yang sempurna tadi, yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Waqad ja'at nususun katsiratun ta'muru bil ittiba' wa tuhadzir min al-ibtida'. Telah banyak di sana dalil-dalil yang menyuruh untuk mengikuti dan melarang kita untuk ibtida', yaitu membuat bid'ah di dalam agama, wal ihdaats fid din, dan membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Qala ta'ala, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, Allah mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan mengharap hari akhir, dan dia mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir, harusnya dia adalah menjadi orang yang banyak meniru Rasulullah SAW. Qala ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Allah mengatakan, apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka berhentilah. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah mengatakan, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa minas sunnah ahaditsu katsiratun minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum bi muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis yang menunjukkan tentang syarat yang kedua ini banyak. Di antaranya adalah hadis ini, yang artinya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, yaitu ibarat tentang kuatnya kita dalam memegang sunnah beliau. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan, karena sungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempat kembalinya adalah neraka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitabullah wa sunnati. Ya, yaitu sabda Nabi SAW, aku tinggalkan di antara kalian apa yang kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelahku.
yaitu Al-Quran dan sunnahku. Ya, maka ini menunjukkan keharusan kita untuk mengikuti Nabi, bukan membuat sesuatu yang baru. Wa qauluhu, dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini akibat tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia ikhlas, tapi kalau dia tidak mutaba'ah, maka ini menjadi sebab amalannya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Waqad amara Allah Subhanahu wa ta'ala al-ummata bil ijtima' wa ittihadil kalimati ala ay yakuna al-asasu li hadha al-ijtima' wal i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT telah memerintahkan umat ini untuk bersatu dan menyatukan kalimah. Dan dasar pondasi persatuan ini adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naha 'anit tafarruqi wa bayyana khuturatahu 'ala al-ummah wa liyatahaqqaqa hadzal amru faqad amarna bit-tahakumi ila kitabillah fil usuli wal furu' wa nuhina an kulli sababin yuaddi ila tafarruq. Kemudian beliau menjelaskan, dan Allah SWT telah melarang kita untuk berpecah belah, dan Allah menjelaskan tentang bahayanya atas umat ini supaya terjadilah persatuan ini. Maka Allah SWT memerintahkan kita untuk berhukum dengan Al-Quran, baik di dalam pokok agama maupun dalam furuknya. Ya, supaya apa? Supaya kita ini bersatu. Kalau memang terjadi perselisihan, ya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan kita dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kalian, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Dan tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran, dan berpegang dengan Al-Quran masuk di dalamnya berpegang dengan hadis. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah satu dengan yang lain. Wa hablullah wa ahdullah wa huwa Al-Quran, dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah ahdullah, dan itu maksudnya adalah Al-Quran. Kama qala al-mufassirun, sebagaimana ucapan para ahli tafsir. Waqad amara Allahu bil jamaah wa naha 'anil furqah wal ikhtilaf, dan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang dari perpecahan dan juga perbedaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dan apa yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka berhentilah. Wa hadha syamilun li usulid din wa furu'ihi adh-dhahirah wal batinah, wa inna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyanu 'ala al-ibadi al-akhdhu bihi wa ittiba'uhu wa la tahillu mukhalafatuhu, wa anna an-nassa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai'i ka nassillahi ta'ala la rukhsata li ahadin fi tarkihi wa la yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qaulillah. Beliau mengatakan, dan ini semuanya itu bersatu dengan di atas Al-Quran dan hadis, mencakup perkara yang pokok dalam agama ini maupun yang furu', yaitu cabangnya, yang zahir maupun yang batin. Dan sesungguhnya apa yang datang dari Rasul wajib bagi para hamba untuk mengambilnya dan mengikuti Rasul, dan tidak halal untuk menyelisih Rasulullah SAW, dan bahwasanya nas dari Rasulullah SAW atas sebuah hukum, maka ini seperti nasnya Allah. Ya, nas dari beliau sama dengan nas Allah, yang tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya, dan tidak boleh mendahulukan ucapan seorang pun di atas ucapan Allah Azza wa Jalla. Taib. Contoh ayat-ayatnya, qala ta'ala, Allah SWT mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan juga Rasulnya, wa la tawallaw anhu, dan janganlah kalian berpaling darinya, wa antum tasma'un, sedangkan kalian mendengar. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan tentang ayat ini pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.